nggak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? Allah. La ilaha illallah. Maka jangan berharap sama makhluk. Berharap sama ini orang ini, kalau orang ini jadi pemimpin ini berubah keadaan negara. Ini hati-hati Pak. Kecewaan itu nanti. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Berharaplah hanya kepada Allah. Ciri-ciri orang berharap kepada Allah itu apa ciri-cirinya Pak? Tidak pernah kecewa. Ya. Kalau masih kecewa, berarti masih berharap sama makhluk. Tuh. Karena akhlak tertinggi orang mukmin itu apa? Senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Orang beriman gue happy terus Pak. Manang happy, kalah happy. Justru sebaliknya. Ada galeh nggak? Nih, ada satu nasihat dari guru saya, almarhum Pak Cecep Firdaus. Beliau katakan, tanda-tanda iman masuk ke dalam hati seseorang. Kau tanda-tanda itu Pak, iman baru mulai masuk ke hati. Apa tandanya hadirin sekalian? Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Nah, ceklah diri wa, hati wa. Alah ado nak tanda-tanda. Jangan-jangan lu ado iman nih. Tanda-tanda iman baru mulai masuk ke hati. Datangnya dunia tidak mengembirakan hati, biasa-biasa sih. Hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya, flat ke dunia tuh. Biasa sih. Kesedihannya orang beriman itu apa hadirin mulia? Ketika hilangnya amal. Kegembiraannya datangnya amal. Datang ke masjid, tahu-tahu orang langsung sembahyang. Bismillah. Naik auto ranca, naik angkot sama sih. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Kalau ini auto Alphard, turun dari auto Alphard, berubah cara jalan. Onjak-onjak jalan. Nah, orang di Bali. Ya? Biasanya. Mak, apa bertanya mak? Maaf ya, Pak. Apa aja boleh jawab aja. Anjing, naik auto, berubah tidak derajatnya. Anjing naik auto Alphard tetap anjing. Iya Pak. Maka jangan tertipu hadirin mulia. Jangan sampai harga mobil kita lebih mahal dari harga diri kita. Perbaiki diri, disikap kemuliaan orang beriman itu di hatinya ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, yang tidak bertakwa dia hina. Nabi SAW pernah satu kali duduk sama dengan sahabat. Lalu lewat satu orang sahabat miskin. Nabi tanya, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, kasihan dia. Dia miskin. Malang nasib dia. Kalau dia bicara, tak ada orang dengar dia bicara. Dia pinang anak orang, tak ada yang terima dia jadi menantu. Malang nasibnya. Nabi diam. Kemudian lewat satu orang kaya. Dari jauh lah tercium harum parfum. Baju rancak. Kalau kini auto rancak, kudonya rancak gagah. Lalu dia lewat di depan Nabi SAW. Nabi tanya ke sahabat, bagaimana pendapatmu tentang orang yang kedua ini? Dia orang yang beruntung ya Rasulullah. Dia kaya, dia ganteng. Semua orang memuji dia, memuliakan dia, mendengarkan dia bicara. Semua orang berebut mengambilnya jadi menantu. Kata Nabi SAW, ketahuilah oleh kalian, orang yang pertama tadi, dia lebih baik dalam pandang Allah daripada orang yang kedua seisi bumi. Satu orang miskin, tinggal di kampung, di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan dia. Miskin. Penyakitan lagi Pak. Tapi di hati dia ada Allah.
Di hati dia ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mulia dalam pandang Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. La ilaha illallah. Nah, itu baru tanda-tanda iman baru mulai masuk ke hati seseorang. Terus bagaimana tanda-tanda iman yang sempurna? Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Yang faham kalimat ini Pak, yang pasti hanya para nabi. Nabi-nabi paham, para sahabat radhiyallahu an, para tabi'in dia paham perkara ini. Dan beberapa orang-orang spesial yang hidup di zaman ini, wali-wali Allah. Dia tolak dunia, dia takut dengan dunia Pak. Ada pitih di muka. Kalau sempurna iman orang itu tidak dipaci pitih langsung. Dia pikir, kau lihat awal, lihat aman pitih. Lihat halal. Ada kisah masyhur dua orang sahabat berdebat, saling dorong. Kamu yang punya, kamu yang punya, kamu yang punya. Tidak, datang satu orang menengahi, tanya, kenapa kamu ribut? Dia bilang, bang, kawan ini sahabat saya. Dia jual tanah ke saya. Setelah tanah yang saya garap, ternyata di dalam tanah yang saya beli itu ada satu peti emas ini. Saya nggak merasa beli emas ini bang. Saya cuma beli tanah. Maka saya datang ke beliau mengembalikan emas ini. Apa kata yang menjual? Oh nggak begitu sana. Kalau saya sudah jual emas, kalau saya sudah jual tanah, berarti apa yang ada di atas tanah, apa yang ada di dasar tanah, di dalam tanah itu sudah punya kamu, sudah saya jual semua. Oh nggak bisa gitu bang, saya cuma beli tanah, saya nggak beli emas. Saya sudah jual tanah dan beserta emasnya semua. Ternyata dua orang sahabat sedang berdebat menolak satu peti emas. Ibu-ibu ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Kira-kira ada nggak di zaman ini orang seperti itu? Terus dua orang yang berdebat tadi gini, yaudah bang, di doa apa cakap apa dua bang? Wah salah kah bang gua? Orang yang datang ketiga tadi yang menengahi ditawarkan, gimana kalau emas dibuat angkus ya? Apa kata orang yang ketiga? Dia orang yang sempurna imannya juga. Oh, no, nggak bisa. Kalian berdua mau lepas dari masalah terus beri masalah sama saya. Mereka memandang satu peti emas sebuah persoalan masalah yang sangat berat di akhirat. Ini paham Pak? Kau kacamata apa kayak? Kacamata akhirat Pak. Lapeh kacamata dunia. Baru paham. Kalau pakai kacamata dunia, gilo aja namanya. Masa ameh dah tolaknya. Orang kok ameh dalam tanah berkali-kali. Rasulullah itu ditawarkan gunung Uhud jadi emas, ditolak oleh Nabi. Soalnya kisahnya itu Pak. Nabi lebih suka menjadi seorang Nabi yang hamba. Sehari makan, sehari tidak. Kini awak umat Nabi mengaku pengikut Nabi, mengaku penyinta Nabi, ameh dalam tanah berkali-kali itu. Lata timbun-timbun ameh di Solunto. Di lubang ameh Pak. Apa pernah dakwah tu di Tanjung Palu. Dua kabar orang menggali ameh, masuk ke dalam lubang Pak. Pakai oksigen. Lata timbun. Mati. Lalu kata orang yang ketiga begini deh, daripada kita bertiga ini bingung yang pemilik emas ini siapa, datang kita ke hakim. Hakimnya pun orang yang sempurna imannya. Coba kalau Pak jadi hakim ya Pak, 3 orang datang mengecek kau doa mesa sakota Pak, baca cerita mereka, kau abang kau nak muh dah, kau nak bawa dah lo dah, baik kira Pak hakim. Kau apa jadi hakim apa kira-kira Pak? Yalah pulanglah kalian 3. Nah, mana-mana damai-damai seluruh dunia ya. Hakimnya orang yang sempurna imannya Bu. Apa kata hakim tadi? Tanya yang setelah mendengar penjelasan detailnya. Orang pertama ditanya, kamu punya anak gak? Ada. Kamu punya anak gak? Ada. Laki-laki iya, perempuan iya. Bagaimana kalau anak kalian ta'arufin kemudian dinikahkan? Jadikan emas ini sebagai maharnya. Baru berpelukan 2 orang kawan enggak Pak? Ini baru solusi ini. Aman wa udhu. Mereka yakin dengan perkataan Sayyidina Ali karena mengatakan karamullah wajah radhiyallahu an, rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Ya, Pak. Maka sahabat-sahabat hebat, dia kumpulkan harta banyak-banyak.
Dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Mereka mencintai kematian melebihi orang-orang kafir mencintai dunia. Para sahabat mencintai kematian melebihi orang-orang kafir mencintai khamar. Saya alhamdulillah nih hari ini Bunda, kita kedatangan orang mulia, seorang hafiz Al-Quran dari Gaza. Dia tak diundang, ada fotonya di sini. Mesti kalau saya kasih tahu ada fotonya dia, karena dia juga artis terkenal. Namanya Oday Al-Akhraz. Anak muda 22 tahun, wajahnya ganteng kayak Nabi Yusuf. Suaranya merdu kayak Nabi Daud. Gambar-gambaran aja Pak. Dia datang, tidak ada niat saya mengajak dia. Pas saya mau berangkat, kami ini dalam perjalanan dakwah safar. Kita bawa perlengkapan semua. Ini bukan khusus jamaah tabligh ya. Saya dengan keluarga bawa mobil 3 konvoi. Jadi kami menyusuri jalan dari Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Patangga Solo, Pasangka, kini ke Bukit Tinggi. Kami nggak diundang siapa-siapa. Ini bukan perjalanan dunia, ini bukan perjalanan politik. Jangan salah paham ya. Kalau ada orang-orang yang di Facebook di mana-mana melihat saya dengan beberapa orang calon pemimpin kepala daerah di banyak kota, banyak yang galau tuh. Abang dukung ini bang, abang dah. Saya bilang dah. Saya mendukung semua orang masuk surga, itu aja. Di mana semua orang dapat hidayah, masuk ke dalam surganya Allah, selamat dari azab Allah. Saya datang ke sini bukan untuk memecah-mecah umat, tidak, tapi menyatukan semua bersama-sama di dalam dakwah dalam tabligh. Ya, jadi jangan salah paham ya, jangan bisik-bisik, oh saya mengundang dari you ya. Bukan, saya dai, saya bukan jurkam. Saya tidak mengajak ibu-ibu pilih ini, pilih tidak, pilih Allah dan Rasulnya. Kalau kau milih orang, jangan karena ganteng, pilihnya karena Allah. Siap. Kalau tidak kau memilih, jangan pilih karena Allah. Tidak memilih juga pilihan. Itu enggak Pak? Nah, jadi jangan coba cakap gara-gara politik Bu ya. Jangan memusuhan gara-gara politik, bodoh Pak. Ya. Nah, jadi hadirin kami datang safar, mungkin perjalanan kami kurang lebih 40 hari. Di dalam rombongan saya, pas mau berangkat tuh Oda ini datang, dia telepon. Dia bilang, Ustaz, apa kabar? Saya bilang, Odai, saya mau ke Sumatera keliling. Kamu mau ikut nggak? Dia bilang sebentar, saya mau syawara dulu dengan teman-teman. Akhirnya dia bilang ikut. Oke ke sini, saya mau berangkat. Dia datang naik ojek. Dia datang buat tasnya. Dia tinggal di Depok, nggak jauh dari rumah saya. Lalu kami berangkat. Di dalam rombongan saya itu juga ada Rizal namanya, itu pemain keyboardnya Iwan Fals. Juga ada Bang Dendi, itu gitarisnya banyak band-band terkenal. Ada pemain drumnya Drive juga. Jadi banyak artis-artis di rombongan saya. Ada Bang Taufan juga, ada Mujahid juga, ada Ustadz dari Pulau Buru yang Islamkan banyak kampung-kampung pedalaman. Jadi kami jalan saja Bunda. Jalan di siapa yang mau mendengar ceramah kita ceramain. Masuk kampung, keluar kampung, kadang jalanan aspal, kadang jalanan lumpur. Datang. Karena Allah. Orang kaya datangi, orang miskin datangi, pejabat datangi, rakyat biasa datangi. Saya bertanya sama Oday Al-Akhraz ini, bagaimana keadaanmu? Saya pikir dia ini orang kaya raya. Kenapa? Karena dia artis, dia featuring sama Sabian. Tapi bukan Sabian kan? Nah ini featuring sama Sabian kan? Umur 22 tahun, sedang mencari orang rumah. Allah kami ajan lo bahasa Padang selama perjalanan. Nah, nanti boleh kita tes bahasa Padangnya. Oday masih disembunyikan ya, biar ngantuk. Tapi kalau ngantuk-ngantuk, tampil Oday. Kita dengar suara dia baca Quran, bersalawat. Mestinya dia yang jadi imam tadi. Tapi kita tuh tadi di jalan mampir loh, minum teh talua. Nah itu masalahnya. Kami udah jamak tadi. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kacamata akhiratnya kita pakai, aman kita. Kemuliaan bagi ahli dunia, kehinaan bagi ahli akhirat. Perkara yang dikejar-kejar sama pencinta dunia, itu perkara yang ditakutkan sama pencinta Allah dan akhirat. Pak, sahabat-sahabat itu takut. Dia tolak dunia dengan kedua tangannya, seperti kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Allahu Akbar. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih dilantik jadi khalifah. Bapak tahu, di hari pelantikannya dia jatuh pingsan.
bukan dangdutan, bukan sujud syukur. Satu minggu dia panas dingin sakit. Dia panggil istrinya. Di hari pelantikannya, dipanggil istrinya. Beb, sini beb. Sayang, apa? Allah telah berikan beban yang sangat berat di pundakku. Yang mana beban ini tidak bisa dilewati dengan bersenang-senang. Kau tahu sekarang suamimu jadi siapa? Jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Sekarang fikirkan baik-baik sayang. Kalau kau tetap ingin dengan perhiasan duniamu, kau boleh cari suami selain aku. Maknanya aku ceraikan kau. Tapi kalau kau ingin bersama denganku sampai ke surga, berjuang di dunia ini, membantu agama Allah, aku tak mau berkumpul dengan semua perhiasan. Lepaskan semua berlian, emas, antingmu, semua perhiasan. Semuanya lepaskan dan semuanya berikan ke Baitul Mal. Aku tidak mau berkumpul dengan perhiasan itu. Nangis bininya. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, apalah artinya perhiasan ini buat kami, buat aku. Kalau harus berpisah dengan 2,5 tahun jadi pemimpin, jadi Amirul Mukminin, serigala dengan kambing makan di satu tempat, minum di satu telaga. Tidak satu orang pun orang Muslim yang menerima zakat. Maknanya semua orang kaya waktu itu. Daging-daging kurban dipotong, diberikan kepada hewan-hewan di hutan. Serigala kasih makan, macan dikasih makan, buaya dikasih makan. Aman, tenang, tentram. Satu ketika datang ghanimah, harta yang begitu banyak. Maka Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada khadimnya, kau berikan harta ini kepada orang paling miskin di kerajaan. Apa kata khadimnya? Tuan, minta maaf. Kami sudah sensus. Kami sudah hitung. Di kerajaan kita ini tidak ada orang yang lebih miskin dari Tuan. Siang hari dia berkeliling dari rumah ke rumah, menjumpai dan membawakan bantuan, memberi makan, memberi semua keperluan rakyatnya. Dia tak tidur sebelum rakyat tidur nyenyak. Malam-malam panggil ulama, muzakarah maut, bercerita tentang kematian. Sehingga 2,5 tahun dia menjadi Amirul Mukminin, jadi pemimpin. Tak satu kali pun dia mandi janabah. Tak sempat dia menemui istrinya. Nah, itu baru pemimpin. Satu ketika wali Allah berzikir, dia lihat seekor serigala menerkam kambing. Kemudian wali Allah tadi mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amirul Mukminin telah meninggal dunia. Kekuatan ruhaniat seorang pemimpin ini hadirin mulia telah membuat serigala dengan kambing minum di satu tempat. Telah membuat ekonomi rakyatnya semua hidup. Kenapa? Pemimpinnya enggak maling, enggak korupsi. Dia menjadi orang paling miskin di kerajaan. Sehingga ulama-ulama menasihati dia, ya Amirul Mukminin, kumpulkanlah sedikit harta, berikan warisan kepada anak-anakmu. Jangan semua harta yang kau dapatkan kau infakkan di jalan Allah. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz? Kalau anak-anakku anak yang soleh dan soleha, cukup Allah dan Rasulnya ku wariskan buat mereka. Tapi kalau anak-anakku ini anak-anak yang durhaka, untuk apa aku beri mereka warisan? Soleh tidak dapat, durhaka tidak dapat. Jadi ibu-ibu tidak usah memikir dengan piti kau berkumpulan kau 2 miliar kau tanah si kau berkumpulan bangun masjid, bangun pesantren, kau mati kau anak bercakap, belum kering kuburan lain. Berapa banyak kita lihat belum kering kuburan ibunya, anaknya sudah menuntut saling tuding caci maki di pengadilan. Wariskan agama. Dunia ke dunia. Tapi dunia sementara ya. Apa beda dunia dengan akhirat, Mak? Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya di SAS. Itu bedanya. Nah, maka hadirin sekalian, kalau orang Bukit Tinggi kau lah kacamata akhirat seluruh depan, ada orang kau cakap di dunia. Ini gunjiang ada orang, Bu. Ada orang mengunjiang ibu, sujud syukur langsung. Alhamdulillah Allah telah beri kita pahala tanpa bersusah payah. Maka berang. Orang beriman ini enggak pernah susah dia. Dicemarkan nama baiknya dia tersenyum.
Kenapa tersenyum? Karena Allah beri aku pahala tanpa bersusah payah. Apol ini menggunjing orang dia sembahyang. Nah haji lo ya kan, pandai lo baca Quran. Puasa bebeku baca Quran yang banyak bang ya, supaya transfer masuk kawan. Iya mak, nggak usah balas. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kalau aku ingin menggunjing, menggibah seseorang, aku pasti akan gibah ibuku saja, supaya pahalanya transfer ke ibunya. Mangalo transfer pahala ke musuh, wah banci nya. Awak kirim apa pahala tiap hari kan? Elok mana ibu? Sedang Allah dibilang sama istriku, masak yang enak. Kenapa? Ternyata diantarkan ke rumah orang yang menggunjingi. Begitu banyak pahalamu yang Allah pindahkan ke buku catatan amalku. Ini sebagai ucapan terima kasih. Paham bu? Di dunia nggak mungkin susah orang beriman. Di kubur nggak mungkin susah. Kuburnya akan terbentang luas seluas mata memandang. Dibukakan satu jendela syurga. Maka kuburnya orang-orang beriman seperti taman-taman syurga. Orang beriman kok meninggal bunda, mak, pak, tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dia telah melihat kehidupan akhirat. Selama dia di dunia, dunianya sampai merantau bunda. Ibarat ini persinggahan sementara. Orang yang cerdas dia pasti bangun kampungnya. Tapi merantau ke Jawa. Ya, merantau ke Jawa. Dapat piti banyak. Dia buat pila rancak di Bukit Tinggi. Ini buat pula rancak pilanya. Nyobali oto rancak. Nyobalinya sawah apa peta-peta. Tapi coba kalau orang tidak berumah di Kampuang, amaknya di Kampuang, tidak pernah kirim piti. Ini senang-senang Jakarta, rumah rancak Jakarta, oto rancak, amak ada kirim piti pulang. Dan sekali isinya kirim pulsa, kirim token. Satu hari mak tanya, nak, bah keadaan di kampung? Oh aman mak, aman. Karena mak nak kirim. Ada orang cerita, anaknya mak tu mewah hidup di rantau. Oto itu miliar harganya. Rumahnya tu lebih 10 M. Pokoknya dikirimnya mak di kampung. Lama-lama emosi ya mak telepon nama, anda aku maling kundang. Awas engkau pulang bekon, caki macam. Kira-kira orang yang tidak pernah berkirim ke kampung halamannya, senang nggak hatinya pulang kampung? Takutnya pulang. Aku kalau masih takut mati awak gini, masuk awak, berarti awak terlalu sibuk membangun dunia, lupa membangun akhirat. Terlalu mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia ini hadirin sekalian, kematiannya sangat menyakitkan. Saya yakin semua kita pernah berpisah dengan sesuatu yang dicintai atau seseorang yang dicintai. Berpisah dengan seseorang yang dicintai itu sangat memilukan, sangat menyakitkan, menyedihkan. Makanya hadirin sekalian, orang yang mencintai dunia, dia pasti akan berpisah dengan dunia. Bodoh. Alihkan cinta ke akhirat. Dunia ini enggak lama, wallahi. Celupkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujung jadi telunjuk muka samudra yang luas. Dan lihatlah air yang menempel di ujung jarimu. Hadhihi dunia. Itulah dunia. Kini berebut tetesan air, mengabaikan samudra yang luas. Satu kursi, nang pengen banyak, pada pacakak. Kursi cie, dibuat 3 kursi bagi semuanya, tidak cakap gerap. Dunia begitu. Jalan yang sempit, tapi banyak orang yang melewati. Itu jalan dunia, Pak. Cobalah bayangkan, Pak. Kita melewati jalan yang sempit, tapi ramai orang. Kalau enggak mau ondoh orang, diondoh orang. Kalau enggak menyikut orang, disikut orang. Kalau enggak nginjak orang, diinjak orang.
Kalau nggak nipu orang, ditipu orang. Kalau nggak fitnah orang, difitnah orang. Itu dunia. Tapi kalau jalan agama, Pak, jadi di masjid, masya Allah, Wak, Bunda, Mak, sering bertemu dengan orang-orang saleh. Tidak usah menangis kecil, menceli wajah saya saja hati. Tenang jiwa. Naik iman, Wak. Tapi menceli orang dunia ke, Pak, menceli mukanya tidak naik iman, naik darah, Wak. Ampun kok mengeceknya kan? Maka please, jadilah anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Siapa anak-anak akhirat? Orang yang hari-hari bicara tentang akhirat, memikirkan akhiratnya, membangun akhiratnya, dan dia akan berjumpa dengan akhirat, dengan kekasihnya. Kematian orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sangat indah, karena seorang kekasih pasti ingin berjumpa dengan kekasihnya. Kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah, dan kematian orang-orang pencinta dunia sangat menyakitkan. Maka hadirin sekalian, saya mengajak, ingatkan, dunia ini tipunya banyak. Maka saya buat syair. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Boleh buat ya Pak Ma. Ikutlah ya menjauhi mati ya. Semuanya teriak mati ya. Mama juga ikut. Yang enggak ikut teriak mati, mati dulu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, nang mangan tua mati, yang di bawah mati, yang ceramah mati. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, kita pasti akan tinggalkan dunia. Pesan saya itu siapa? Habis rezeki dimakan mati, Pak ini. Hati-hati orang-orang gini banyak orang salah. Maka mati ya Pak? Oh karena corona. Sajak bila corona bisa membunuh. Yang mematikan itu Allah. Dengar Pak? Seluruh dunia membunuh kita, Bunda. Kolaborasi ini seluruh manusia, kemudian bekerja sama dengan seluruh jin, malaikat, seluruh virus berkumpul hendak membunuh satu orang manusia, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mati, kenapa dia mati? Habis rezekinya dia makan. Tak ada hubungannya kematian itu dengan penyakit. Malaikat maut tidak mencari orang tua, tak mencari orang sakit, tapi dia mencari siapa yang telah habis waktunya di dunia, telah habis rezekinya dia makan. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian seringkali lebih duluan cucu dari nenek. Ceklah panjang kuburan nak sama. Ini awak lah mulai kau bang. Awak kan masih 20 mau. Dekau mau tim 40 atau bat ni? Mau 39,5 mati. Lah siap-siap mau 40 ke tobat kan. Ada lo kawan tu bilang besoknya ke tobat ni, besoknya tobat. Malam tu nyelalo nak jago lah mati. Jangan menunda-nunda tobat. Berapa banyak kita lihat hadirin sekalian, orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada nak di Bukit? Ada orang yang ingin beli mobil, tahu-tahu dia mati sebelum punya mobil. Ada orang yang jadi kepala daerah, udah menang pilkada, menang dia. Ini kisah nyata, buka di internet tuh. Mau dilantik mati. Iya Pak. Kena bicara mati kok, bicara bukan mengerikan, tapi inspirasi bagi orang beriman.
Orang beriman pagi-pagi entah kanan, ya aku mungkin hari terakhir. Kalau menganggap setiap sholat itu sholat terakhir, pasti khusyuk semuanya. Mungkin terakhir. Bu, Pak, sanak-sanak, bah kira-kira seandainya malaikat maut, seluruh awak mendengar ada pengumuman kok. Jamaah Masjid Agung Tanah Sawah. Besok pulang ya. Besok. Malaikat mau lagi pengumuman awak kena hadir ke mati besok seluruhnya. Manga malam ane ka dibuat malam ko. Wang. Siapa orang teman-teman masih shopping enggak ke pasar kau? Besok mati. Utang bayar enggak utang? Ikon. Banyak orang bu kalau nyoba utang tu lunak giginya. Ada kawan datang ke rumah kan datangnya ke rumah puji-puji wah awas saya terus senang nak celik wajah Bang Diri je. Suara encak lo. Bang Diri bang enggak puas tapi gagah. Senang tiap pak kira nyalang pitih kira. Allah senang lo. Di salangan menagih payah lo pak. Pura-pura amnesia gilonya kadang-kadang. Wah pak ini mau aja ini mai. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan jenazah orang yang mati meninggalkan utang. Bayarlah utang. Berutang itu sunnah kadang-kadang untuk dakwah sunnah, tapi membayar wajib. Sunnah, imam sunnah. Nabi pernah berutang. Nabi pernah dipaciri Yahudi. Bayar utang tak? Lalu datang waktu Yahudi tadi cuma mengetes ikut Nabi atau bukan. Kira Nabi nak berang. Sayyidina Umar yang berang. Hampir di tangannya Sayyidina Umar nih. Sayyidina Nabi Umar bayar hutang, kembalikan barangnya dia dan berikan lebih karena kau tadi menghardik dia. Bu, kalau ada masih terikat-ikat riba gini berhentilah. Nah, lo gaya-gaya untuk rumah ancak. Rumah mewah kok, auto mewah kok. Tapi kredit tanggal 20 udah podang-podang dah. Hutang lo kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Ada kawan-kawan bang datang ke rumahnya boto kan. Sabit gagah tau bang. Cicil bang. Kironya lah 3 bulan nak bayar cicilan. Kawan gue ke rumah minta tolong salang pitih ke bayar cicilan. Itu aja lengannya. Bang, kok menelpon beko debt collectornya itu, leasing itu. Mau dikau cara jawabnya, Pak besok ambil mobil Pak ya. Ambil saja, hitung-hitung saja, pada pitih wala masuk balik. Kok gitu bang? Iya, karena itu riba. Bungo. Bingung ya Pak. Ikut kebanggaan mana auto lah tahu sekampung awak tuan cak. Akhirnya kawan aku bisa nyata kok baru beberapa bulan yang lalu melakukan instruksi itu. Langsung telepon dia, Pak, mobil saya kembalikan Pak, saya enggak lanjutkan. Datangnya ke rumah 2 hari kemudian naik Grab. Ya ada bininya dan anak-anaknya naik Grabnya ke rumah. Terpacak ya matu. Urangku menanga dakwah, menanga nasihat langsung sami'na wa ta'ana. Nyodangannya taati. Tunya ke pulang ke rumah, nyepasan Grab. Bisi-bisi ada bininya. Mungkin nak lo udah pitih kan bayar Grabnya. Bicara rumah. Tapi kan ada auto di rumah tu ada 2 auto. Kini awak bawa kedua-dua ni. Safari dakwah. Auto ke pun bukan awak balik. Allah hantar. Ajib kan? Allah ko bisa magi auto tanpa pitih. La ilaha illallah. Bisa banyak panjang cerita. Inya naik korbankan auto mobilio. Karena kawan ko telah mengorbankan
Kesenangan dunianya karena Allah. Kebanggaannya dia karena Allah. Dia rela nggak punya mobil asal terbebas dari riba. Maka saya bilang sama dia, bang pakai utang kok bang, sampai abang punya utang. Tahu tuh suruh pakai Velfire, tuh Alphard, bang. Manangih lagi bini itu. Dia pakai. Kironya awak nama gioto meminjam nuto. Bahagia nak tangguang, baru bisa pahami. Ternyata waktu kecil itu dulu awak mengira kalau diberi orang itu menyenangkan. Ternyata yang menyenangkan itu bukan diberi orang, tapi memberi. Ketika awak menyenangkan hati orang lain, maka Allah senangkan hati awak. Coba pak, cobalah sana nanti kawan pak. Ada kawan nak piti teman-teman nuang bersaji kan? Tanya, kok menuang bang? Aduh tiru. Kamu ya kos-kosan gua, anak sekolah lo. Coba lagi surprise sekali kan? Kau ada piti? Bang, kuti bang. Jangan utang lo. Piti ada utang lo, kau tambah banyak. Aku babu ngolo kadang-kadang. Baralah kebanci Allah ke orang. Ketika dia menolong orang miskin, miskin itu makan saya nak dor. Ini datang minta tolong kawan dia, bang tolong bu, nak do makan dah bu. Kau tolong selang 30 juta ya, bulan besok juta 1 belian. Kata Allah, aku memerangi orang-orang pelaku riba, musuh Allah. Gak ada dosa riba. Mohon maaf ya mak ya, mohon maaf. Wah tidak kenal saya tuh sebenarnya menyindir siapa-siapa di sini. Kalau memang ada yang utang-utang, lapis sana. Tidak kahina agak dia miskin. Ya, awal lama bahwa pernah terjebak dengan riba, tapi alhamdulillah sekarang Allah bersihkan. Tidak ada dosa tanang itu ya. Ketika hidup tidak ada cicilan tuh, rasul-rasul disuruh gue itu. Coba kalau ada cicilan mah, ada puan teri darah. Nah ya sama lambung macam-macam. Baik, sekarang saya akan beri surprise bagi ibu-ibu semua, bapak-bapak juga. Kita minta kesediaan Syekh Odai Al-Akhras untuk ta'al akhi. Sebenarnya Odai yo ka mama baso mukonya yo gagah mana cile. Aja. Ganteng dah. Siapa? Awak ganteng lo tapi nyo lain lo ganteng yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian semua dan terima kasih kata dari aku. Sekarang Prancis, tahu Prancis? Ya, di hari-hari ini hajar atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan what is the meaning perang ya atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sosial media, di tanah, di mana-mana di dunia. Dan kita akan insyaallah bernyanyi salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama insyaallah. Wallahi ma tala'at syamsun wa la gharabat illa والله
ما طلعت شمس ولا إلا مطروح فاسي ولا جلست إلى قوم ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا في بين جلاس ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا ورأيت آلا من كفٍ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت بدر أنت شمس أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على Nabi. اللهم صل على سيدنا محمد بارك الله فيكم. Kalau tak di masjid tepuk tangan orang tadi. Iya Pak. Kalau dia jadi imam Pak, ya pas habis Al-Fatihah itu ndak amin saja, maaf. Tepuk tangan aja Pak. Ancak suaranya. Allahu Akbar. Odai, sit down, jilis odai.
Jadi begini Bunda, kami ngobrol dengan Odai. Saya tanya sama dia, Odai, bagaimana your family? Keluargamu bagaimana? Ibu-ibu tahu nggak Gaza itu sudah lebih 13 tahun di lockdown sama Yahudi. Listrik di Gaza itu rata-rata 4 jam per hari. Ayah berasin aduh. Ayah di bawah tanah di Gaza itu ketek, boleh kadang tinggi ini. Tapi mereka tuh di blokade. Yahudi itu paling takut sama orang Gaza. Karena mujahidin yang paling bergerak satu-satu di dunia itu Gaza sekarang. Tidak bisa ditembus, Pak. Jadi mereka ini susah. Hari-hari Yahudi kok kerajaannya apa? Menembak-nembakan mortir tuh. Anak-anaknya tembak. Tapi berkahnya ibu-ibu Gaza setiap kali melahirkan anak tuh banyak-banyak anak. Ada kambah 2, kambah 3, ada kambah ampe. Di situ. Anak-anak Gaza tuh mau 7 tahun, 8 tahun hafal 30 juz. Jadi hafal 30 juz. Ahlullah, keluarga Allah di muka bumi. Terus dia bilang, aku udah 1 tahun lebih nggak ketemu ibu, Umi. Kan masih muda, 22 tahun. Lagi lucu-lucunya saudara. Diundang sama satu lembaga untuk ngimamin sholat tarawih tahun lalu. Dia mau balik, pandemi nggak bisa balik. Itu masalahnya Bunda. Dan balik pun orang kalau balik ke Gaza itu mesti melalui jalur khusus. Barang 3 kali hangus tiketnya gara-gara nggak bisa masuk. Harus bayar lewat terowongan bawah tanah, masuk ke Mesir baru bisa keluar. Jadi orang Gaza ini di lockdown, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Kasihan Pak kehidupan mereka. Terus saya tanya, coba bisa nggak kamu liatin rumahmu sama aku? Dia malu. Nah. Akhir dia liatin foto rumahnya. Nggak layak huni rumahnya. Rata-rata ini, bukan rumahnya yang kena hantam mortir, tapi rumah tetangganya. Tapi dentuman itu membuat atau pelafonnya rubuh ke seluruhnya. Mereka hanya menunggu mati. Kalau ada anak-anak Gaza yang syahid, ibunya sujud syukur, takbir. Karena anaknya telah menjadi anak-anak surga. Dia telah sukses menciptakan seorang mujahid, seorang syuhada. Beda ada apa? Jadi kita malu sama orang Gaza. Dia datang kemarin di Bayikumbu di Harau tuh, dia video call uminya. Terus uminya tanya, kamu video call dari surga? Dia bilang, Umi, aku masih hidup. Aku belum mati katanya. Kalau di surga berarti lah mati ya kan, ya video call dari surga kan. Karena di Gaza tuh enggak ada hijau-hijau, indah-indah ayah janih itu kan. Apalagi cari bukit tinggi. Tiap hari aku kasih odai jannah. Zikirnya itu Pak, surga. Kau nagari surga. Maka kalau orang awak, orang Minang, Bu, ambo kau berjalan dari Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru. Ciptaan Allah juga indah juga. Tapi masuk ke Sumatera Barat, berubah seluruh suasana. Memang Allah beri kelebihan Nagari Wago dengan keindahan alamnya. Tidak ada duanya di dunia, tidak ada duanya. Awalnya banyak, jadi paspor lawannya cop negara. Tidak ada yang seindah awak. Maka kalau orang awak go maksiat ke azab langsung, maka gamput ya sama tadi bu, galodo ya sama tadi bu. Allah beri nikmat maksiat, bukan taat, bukan bersyukur. Jadi saya bilang sama Odai, Insyaallah I'm your brother. Mungkin anggap ayah nak apa aja I'm your father. Kalau muas semua mau dan awak. Anak 21 mau, ini mau dulu. Insyaallah kami orang Indonesia akan perbaiki rumah. Rumah si Odai ke bu, parah. Kau bukan keinginannya, tidak ada kami dalam perjalanan ingin menggalang-galang dana donasi. Tapi kok ada ke orang elok di sini di masjid kau kan. Orang-orang muhsinin, orang-orang Allah beri kelebihan rezeki, daripada ditumpuk-tumpuk di bank, di rekening, kirimlah ke Gaza. Ibu, siap bu? Ini apa aja ya? Agak kawan-kawan di majelis, patungan awak, kau ada 1.000 orang, kau 1 juta seorang dapat 1 miliar. Juta. Ini Pak? Kalau 1 juta seorang. Kalau 10 juta, orang tinggi banyak.
Ini bukan masalah jumlahnya, yang penting kita berbuat sesuatu. Kemarin di Padang Panjang kami duduk ngopi di satu kafe, kiranya ada gitar, ada keyboard. Kami ngamen Pak, ngamen Pak, waduh di Odai kan lagu. Atu disawer deh orang yang hadir di kafe itu PT 7 juta tuh. Ah senang dia pagi ini. Awak masih mengamen seperti itu. Itu kerajaan GPT dah ceramah GPT. Pantang aku udah jadi kau nak tahu kan? Kalau konser ada tuh muamalah. Insya Allah besok kita ada konser besok ya. Ngamen juga di Maji. Ya? Si Pangyarsi. Ya, datanglah mama itu kok nyawer kan? Serabi Bandung. Hah? Serabi Bandung. Di Serabi Bandung. Di dalam itu. Ya di pinggir. Pinggir tapi jalan besok. Nah. Ibu-ibu, ya. Besok jam baraji. Habis main Isa. Ya, enggak usah lah, mama doa aja di rumah. Korami lu kok tambah di mana lu jalan. Tapi yang jelas doa saya mudah-mudahan kita satu pikir, kita ikram beliau. Setuju enggak Bu? Kita bantu. Patungan mungkin ada ibu-ibu kok bisik-bisik kan. Haji saya buka kumpulan ke haji ya, saya tahu ke siapa kan. Dari satu pintu saya beko aku kirim ke haji. Langsung 100% kita kirim ke Gaza. Ada di bayi kumpul petang sampai kau datang ke sekolah SD. Ada anak ketek nyamplok di belanjonya gitu Odai. For house Odai. Berapa isi amplopnya? Si 2.000, HP 2.000. Anak-anak SD. Jadi hadirin sekalian, insyaallah Allah hantarkan saudara muslim kita Odai Al-Akhras jauh-jauh dari Gaza, kita bantu dia. Ya. Mudah-mudahan bukan hanya rumah dia yang bisa kita bantu. Kami ini punya gerakan DSAS Care. Teman-teman mengumpulkan donasi orang-orang baik untuk membantu orang-orang yang susah. Siapa aja. Tidak membedakan. Tapi kita prioritaskanlah kepada ahlul Quran, kepada ulama-ulama, kepada hafiz-hafiz Al-Quran. Dapat lo fadilah. Mudah-mudahan kan ini punya tiket masuk surga jadi wajib kan. Selamat. Ibu ya. Jadi Pak selesai ceramah hari nanti boleh ibu-ibu yang niat donasi membantu perbaikan rumahnya Odai Al-Akhras, tafadhol silahkan. Atau kalau ada kota amal di keliling-keliling ya. Ibu-ibu masih pengen dengar suara Odai enggak satu syair lagi? Masih? Awak tuh lah kalau Odai mau lagu minder loh. Ada suara-suara berhenti jadi penyanyi, Pak. Odai satu lagu lagi tentang Umi. Saya pengen dengar lagu Umi nih. Kamu kan rindu Umi. Ini kalau cerita ibunya nangis dia, Bu. Ayo coba. Umi. Lagu Umi. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري كنت من نوم الحياة وهم همي اللي كتر خيرها ده خيرها في دمي وعايش بي أمي ثم أمي لحد آخر يوم كنت من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها ده خيرها في دمي وعايش بي أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال تعبت واللي سهرت واللي ربت واللي شالت حمل جبال
تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال يلي تعبت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال أمي، ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، كنت من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها ده خيرها في دمي وعافي. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lagi, tapi banyak disuruh berjamaah di masjid mana Ji? Nurul Haq, datang Bu ya. Ya, yang lain-lain ngopi lagi, kita ngobrol perkara iman lagi. Saya berharap semoga setiap majlis yang kita buat ini pulang-pulang naik iman, hilang cinta dunia di hati. Amin. Nah, maka ada dua kalimat yang diulang-ulang tadi. Tolong diikuti ya. Kalimat pertama, ko inti kaji waktu. Allah kuasa. Coba semuanya. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Kalimat yang kedua, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Coba diulangi. Iko materi dakwah. Dengan kalimat ini kita keliling dunia berdakwah. Alhamdulillah. Jadi orang bang Allah kuasa bang, makhluk tak kuasa. Walaupun orang kaya Allah kayo bang. Harap tua bang Allah punya titipan. Belajar di tukang parkir, dititipan auto nak sombongnya. Banyak auto pak tukang parkir. Ketika auto habis satu persatu diambil orang, enggak sedih. Kenapa tukang parkir sadar ini titipan? Di filosofi hidup orang beriman belajar di tukang parkir. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. DSAS. Lagu itu judulnya DSAS 1. Orang kaya mati, orang miskin mati. DSAS 2. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. DSS 3. Lihat lagunya. Saat ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi semua itu takkan lama. Karena setelah mati, akhirat menjadi nyata, dunia hanya tinggal cerita. Itu baru tuh. Ada di YouTube video klip itu. Wah, jangan lupa di like ya, komen dan subscribe. Desa sampai sebentar kita. Alangkah indahnya orang yang dermawan. Allah dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, jadi tujuan. Tajib lagi kan. Jadi hadirin sekalian, bakok dari Sulaiman berdakwah pakai lagu-lagu. Bu, ini menamu mendengar ceramah kok ada banyak orang. Kepada sibuk orang di luar. Nah, Wak undang, ada ceramah nak tipu ya. Wak kiriman kan video nyapu ya, nak dibaca sana. Wak kiriman broadcast nyablok ya wak.
Ada orang yang tidak berminat dengan agama, dia belum berminat. Maka saya pikir bagaimana cara menyampaikan pesan ke mereka? Sampaikan lewat hobi mereka. Hari ini anak-anak muda habis hari di musik. Maka kalau tidak ada seniman-seniman Islami yang berfikir membawa syiar ke sini, seperti dulu Wali Songo, orang sibuk dengan wayang-wayang, dengan sepanjang malam layar tancap, maka Sunan Kalijaga belajar gamelan. Waktu itu lu ada organ tunggal. Ya Pak. Satu daratan Jawa mereka Islam Pak. Tersebarnya Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan. Maka jangan terlalu banyak komen Pak. Dengan lagu-lagu opik, lagu-lagu religi, lagu-lagu Abuya, lagu-lagu Maher Zain, lagu-lagunya Odai. Karena lagu-lagu itu insya Allah bisa menjadi wasilah, menjadi jembatan orang untuk berminat dengan agama. Jembatan Pak, bukan dakwah. Ya. Alhamdulillah lagu-lagu Newa Abuya Bunda, Allah banyak orang dapat hidayah masuk Islam asbab lagu itu. Banyak cerita-cerita itu. Nantilah besok pagi saya cerita kisah-kisah hidayah, orang-orang yang dapat hidayah. Jadi hadirin sekalian, perbaiki sholat, tambah ilmu, perbanyak zikrullah, akhlak diperbaiki, lisan dijaga. Jangan sampai gara-gara satu ucapan awak nak lalu orang seminggu. Allah Maha Pengampun, tapi dengan syarat orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti memaafkan kita. Maka banyak-banyak minta maaf Pak. Kau awak uji orang. Padahal kasihan ada yang menyakiti. Makanya apa yang harus kita buat? Banyak-banyak minta maaf. Bu, ke suami tiap malam sebelum lalu minta maaf. Karena ibu-ibu solehah kok, ibu rajin tahajud, rajin baca Quran. Oh, udah haji, udah umrah, bangun masjid. Tapi syarat ibu masuk surga apa? Mau ke suami dari ridho Pak. Pak Bayu. Maka minta maaf. Tapi apa pun salah, Bu ya, ini salah. Kalau awak salah, awak minta maaf itu biasa. Tapi yang luar biasa, orang salah kita minta maaf. Itu baru luar biasa. Siapa ya? Bersihkan hati. Jangan simpan dendam dalam hati. Dendam sifatnya kematian datang tiba-tiba. Masuk kubur, dendam masih bercokol dalam hati. Maka sebelum lalu beko bunda ada doanya, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku hari ini. Tolong ampunkan dosa mereka. Setelah dimaafkan, didoakan ampunan untuk dia. Ya, jika ada salah-salah ada orang minta maaf ya, minta maaf. Tidak ada salah minta maaf. Ya. Karena minta maaf hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang berjiwa besar. Orang-orang yang kerdil jiwanya nggak bisa minta maaf. Minta maaf. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir apa? Jangan cinta dunia. Nah, itu puncak haji. Apa? Biar dunia mencintai kita. Jangan mengejar dunia, biar dunia mengejar kita. Dunia kata ulama seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang bayang-bayang. Cara menundukkan bayang-bayang dengan meninggalkannya. Kejar cahaya, baru Allah Ta'ala perintah bayang-bayang mengejar kita. Bu, mak, kau terakhir cerita apa? Awak kan orang tepi danau Singkarak. Sadiang bakal. Jamaah ni Odai, Syekh Odai ada dan sampaikan ke Umi Salam jamaah masjid ini ada terkumpul 4.342.500. Tak bikin sedap. Ada yang nanti kalau ada yang mau nambah-nambah silakan. Bu, saya tuh hobi mancing. Apa? Caciang. Saya caciang. Ini video. Sekali cacingnya habis, lalu ada dapat banyak ikan-ikan tuh nencar. Ketika nyocali cacing, aduh bang, jaya bang, jaya bang. Jangan terlalu. Makanlah caciang itu tidak ada.
cenduk lauk gue ya. Tapi kok mandake caciang tu ada kain. Ada kain. Ya. Panen patuh kayak nampak caciang gue. Ini yang habis dia Pak. Umpan habis ikan ada pe. Tapi ada nama ada ikan itu. Nak menangan nasihat. Disebut jangan kah ada rakus mana? Dibuka muncul kadang-kadang. Dia makan caciang tadi tersangkui. Padahal diingatkan, kau manusia kau datang kau jahit kau. Ndak ada kira so ibu kau awak cek bancina kau macam ni awak. Kau nampak aja makan awak. Iyo Pak. Nampaklah naiklah kata biduk Pak bahampen kau perlu ikan langsung. Nak mati, tak puas. Tak senang hati kalau lu mencabik-cabik pisau le. Maka lu ni siparu ya kan. Bagi lo jeruk nipis tu. Oh. Yo mana sadis Pak. Lihat aku telah mendengar. Kembalikan aku ke air. Aku pesan terakhir dari Sulaiman ke jamaah masa itu. Yang terlalu gadang enam. Iya Pak. Iya paham Pak. Berkumandang tinggallah kata itu. Tinggal saja. Ya. Siap ya? Aku ada orang menawar-nawarkan mereka Pak mereka, tapi kalau itu seandainya itu jebakan ya, tidak apa-apa, kita mati uang. Jangan sampai buruk.